Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Citra Permata Hidayanti, NIM 7111811000. Sekarang aku mau mereview materi tentang mental imagery mata kuliah kognitif, khususnya bagian karakteristik dan jenis-jenis mental imagery. Kognitif adalah proses menyimpan, memasukkan, mengubah, dan menggunakannya sebagai pengetahuan. Imagery and cognitive maps merupakan salah satu fungsi dari kognitif terkait dengan mengubah atau mengolah bentuk stimulus. Imagery sendiri adalah gambaran mental yang mewakili suatu stimulus ketika stimulus tersebut tidak ada atau tidak hadir. Misalnya, ketika kita membayangkan wajah teman-teman kita di rumah gitu ya. Teman-teman kita tidak ada kan, tapi kita bisa membayangkan wajah mereka. Karena itu, mental imagery membutuhkan pengetahuan dan pengalaman terlebih dahulu. Karena kita sudah tahu dan sudah mengenal teman-teman kita, makanya kita dapat membayangkan wajah mereka walaupun mereka tidak ada. Lalu sekarang masuk ke karakteristik mental imagery. Mayoritas teori kan bahwa mental imagery ini disimpan dalam bentuk analog code. Sedangkan karakteristik dari mental imagery sendiri ini ada dua, analog code dan propositional code. Analog code adalah representasi dari objek fisik yang sangat mirip. Kata analog sendiri berasal dari kata analogi. Dengan kata lain, analog code ini adalah membayangkan suatu objek yang sesuai atau sangat mirip dengan objek aslinya. Misalnya, ketika kita membayangkan wajah seseorang, maka kita akan benar-benar membayangkan wajah orang itu. Dan itu sangat mirip atau sama dengan orang aslinya gitu, yang ada di bayangan kita. Sedangkan propositional code itu membayangkan objek secara abstrak, secara bahasa. Jadi tidak membayangkan objek fisik yang sesuai dengan stimulus aslinya, tetapi membayangkannya dengan bahasa. Misalnya, kita mau membayangkan seseorang dengan bahasa itu seperti ini. Oh ya, orang itu yang rambutnya hitam, hidungnya mancung, kulitnya putih. Nah, seperti itu. Jadi menggunakan. Lalu sekarang jenis-jenis dari mental imagery. Ada imagery and rotation, imagery and shape, imagery and distance, imagery and ambiguous figure, dan yang terakhir imagery and other vision-like process. Yang pertama, imagery on rotation. Ini mempelajari tentang apakah orang bisa memutar atau merotasi mental imagery-nya sama dengan mereka merotasi atau memutar objek fisik. Dengan kata lain, imagery and rotation ini membayangkan perputaran, baik itu dua dimensi maupun tiga dimensi. Dikatakan bahwa bahwa semakin banyak perputaran, maka semakin sulit kita untuk membayangkan. Kan kalau tiga dimensi itu banyak perputarannya ya, bisa di kanan, ke kiri, dibalik, digulingkan. Nah, itu tuh akan sulit untuk dibayangkan dibandingkan jika kita hanya membayangkan dua dimensi. Karena dua dimensi kan cuma ke kanan, ke kiri. Contohnya ketika kita disuruh membayangkan balok, kita disuruh membayangkan balok digulingkan, itu kita akan lebih sulit dibandingkan kita cuma disuruh merotasi segitiga, kan paling ke kanan ke kiri gitu aja. Yang kedua ada imagery and distance, yaitu membayangkan jarak. Misalnya ketika kita membayangkan jarak dari rumah ke kampus, semakin jauh jaraknya, semakin sulit untuk kita membayangkannya. Semakin dekat jaraknya, semakin mudah untuk kita membayangkan jaraknya tersebut. Yang ketiga ada imagery and shape. Imagery and shape ini membayangkan bentuk atau ukuran. Dikatakan kita akan lebih sulit untuk membayangkan bentuk jika bentuknya mirip dibandingkan kita membayangkan bentuk yang
yang berbeda gitu. Itu lebih mudah kalau kita bentuknya berbeda, kita akan lebih mudah membayangkan. Misalnya, seseorang akan lebih sulit untuk membayangkan lebih besar mana antara bola voli dan bola basket dibanding orang tersebut disuruh membayangkan lebih besar mana antara bola basket dan bola tenis. Kalau bola voli sama bola basket kan itu mirip ya, ukurannya hampir mirip gitu. Nah, itu kita kan akan lebih sulit, akan bingung gitu, besar mana ya gitu. Nah, beda dengan kalau kita membayangkan antara bola basket dengan bola tenis, itu kan berbeda gitu ya, ukuran jauh berbeda. Jadi kita lebih gampang untuk membayangkannya. Lalu yang keempat ada imagery and ambiguous figure. Jadi ini membayangkan gambar atau bentuk yang ambigu. Ambiguous figure tersendiri adalah gambar yang mempunyai dua atau lebih makna. Bisa kita lihat di pinggir ini. Sebagian orang mengatakan bahwa ini adalah gambar bebek. Sebagian orang lagi mengatakan ini adalah gambar kelinci. Nah, dalam imagery and ambiguous figure ini kita banyak dibantu oleh propositional code, tidak hanya dengan analog code. Karena kalau misalnya kita hanya menggunakan analog code, kita akan bingung menentukan gambar, membayangkan gambar itu seperti apa. Makanya kita harus dibantu oleh propositional code untuk membayangkan bentuk yang ambiguous figure. Yang terakhir, imagery and other vision like process. Ini itu dimana kita akan lebih akurat untuk melihat target visual. Jika kita membuat sebuah gambar mental topeng, itu di setiap sisi targetnya akan lebih sesuai. Jadi kalau misalnya kita membayangkan sesuatu, kita tuh kayak memperhatikan sudutnya gitu, setiap sisinya kita perhatikan, itu akan lebih mudah untuk dibayangkannya nanti gitu, seperti itu. Oke, saya telah selesai. Oke. Materi